Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 14 akan mempresentasikan bab 14, bab 15, dan bab 16. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Nur Zakiatun Nikmah, NIM 2019-12201, dan teman saya Muhammad Fajri Febrianto, NIM 2019-12202, dan Muhammad Rofianto, NIM 2019-12203. Bab 14, pendapatan dan beban. Ruang lingkup, pengukuran, pengakuan, dan penyajian pendapatan beban. Pengakuan dan pengukuran pendapatan. 1. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima, baik pada masa sekarang atau masa depan. Dalam kondisi jumlah arus kas yang masih harus diterima tidak dapat diukur secara andan atau waktu penerimaan arus kasnya tidak dapat dipastikan, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dengan memperhatikan ketentuan dalam paragraf. 2. Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga, seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keangenan, entitas mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. 3. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. 4. Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Dalam hal entitas telah menerima uang muka sebelum aktivitas kontrak dimulai, maka entitas menerapkan ketentuan dalam paragraf 4.4. 5. Entitas mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. 6. Entitas mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. 7. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Pendapatan hibah. Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Penerimaan hibah secara substansi merupakan bagian dari kontribusi modal dari pemilik, maka entitas mengakui hibah tersebut di luar laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Hibah termasuk hibah aset non-moneter, debiteri tanah atau sumber daya lainnya. Diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa 1. Entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut. 2. Hibah akan diterima. Pengakuan dan pengukuran beban. Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Jenis-jenis imbalan kerja. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas memberhentikan kerja sebelum usia pensiun normal. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela. Imbalan kerja lainnya yaitu imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. 2. Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. 3. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 4. Dalam kondisi jumlah arus kas keluar tidak dapat diukur dengan
atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan, maka beban diakui pada saat kas dibayarkan. Penyajian. Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi. Entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti pendapatan lain-lain. Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. Bab 15. Pajak penghasilan. Ruang lingkup. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pasal 13 Pasal 3 ayat 1 dalam PP nomor 46 tahun 2013 berbunyi, besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1%. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif, wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4.800.000.000 rupiah. Dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak final sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Namun, apabila udah masuk pada tahun pajak berikutnya, maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Macam-macam pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Objek pajak penghasilan. A. Penghasilan sebagai objek pajak. Objek pajak dalam Undang-Undang PPh dirincikan sebagai berikut. 1. Penggantian atau imbalan. 2. Hadiah. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali. 6. Bunga. 7. Dividen. 8. Royalti. 9. Sewa. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis industri. 18. Imbalan bunga. 19. Surplus Bank Indonesia. Bab 16. Transaksi dalam mata uang. Ruang lingkup. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk transaksi dalam valuta asing. Pernyataan ini mengatur akuntansi hedge sebatas selisih kurs dalam transaksi hedge. Aspek lain dari akuntansi hedge diatur dalam standar akuntansi keuangan terkait. Pernyataan ini tidak mengatur tentang penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri untuk tujuan konsolidasi atau konsolidasi parsial atau melalui penerapan dengan metode ekuitas. Pernyataan ini tidak mengatur penyajian laporan arus kas tentang arus kas yang bersumber dari transaksi valuta asing. Pengakuan dan pengukuran. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam mata uang asing. 2. Meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing. 3. Memperoleh atau melepas aset atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.